Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Sebelum menyampaikan materi kepada teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Vinolia Layuk, NIM 210701501054. Materi yang akan saya sampaikan adalah laras ilmiah. Laras ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian fakta yang berupa hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali pelbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penulis karya ilmiah tidak disebut dengan pengarang, melainkan disebut penulis. Dalam laras ilmiah, aspek komunikasi tetap memegang peranan utama. Oleh karenanya, berbagai kemungkinan untuk penyampaiannya yang komunikatif tetap harus diperhatikan. Penulisan laras ilmiah tidak hanya untuk mengekspresikan pikiran, tetapi untuk menyampaikan hasil penelitian. Kita dapat pula menyumbangkan sebuah teori berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi, sebuah karya tulis ilmiah tetap harus dapat secara jelas penyampaiannya kepada para pembaca. Kita harus dapat meyakinkan pembaca akan kebenaran hasil yang kita temukan di lapangan. Persyaratan lain bagi sebuah tulisan untuk dikategorikan sebagai karya ilmiah adalah sebagai berikut yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur terkandung sikap etik penulisan karya ilmiah, yakni dicantumkan rujukan dan kutipan yang jelas. Yang ketiga, karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Yang keempat, karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang keenam, karya ilmiah ditulis secara tulus. Hal itu berarti bahwa karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Yang ketujuh atau yang terakhir, karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris, yang pada akhirnya menimbulkan kesan argumentatif dan persuasif. Hal ini ditimbulkan oleh penyusunan kerangka karangan yang cermat. Karya tulis ilmiah memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar atau mendua makna. Kedua, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan agar tidak menimbulkan keraguan. Yang terakhir, harus singkat berlandaskan ekonomi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yangkara dengan nomor NIM 210701501120. Saya akan membacakan materi tentang ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya terdapat 2 ragam di dalamnya, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya terdapat 3 ragam di dalamnya, yaitu ragam formal, ragam non-formal, dan ragam semi-formal. Ketiganya dilakukan berdasarkan sebagai yang pertama topik yang sedang dibahas, yang kedua hubungan antar pembicara, yang ketiga medium yang digunakan, yang keempat lingkungan, dan yang kelima situasi saat pembicaraan terjadi. Adapun 5 ciri yang dapat dilakukan untuk membedakan ragam formal dan ragam non-formal, yaitu yang pertama penggunaan kata sapaan dan kata ganti, yang kedua penggunaan kata tertentu, yang ketiga penggunaan imbuhan, yang keempat penggunaan kata sambung atau konjungsi dan kata depan atau preposisi, dan yang kelima penggunaan fungsi yang lengkap. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam formal, sekalipun disampaikan secara lisan. Persyaratan itulah yang membedakan laras ilmiah dari laras lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari unsur-unsur yang membedakan laras ilmiah dengan laras lainnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Daiman, NIM 210701502105. Baik, saya akan menjelaskan borang diskusi 1
dan tugas mandiri. Tugas mandiri disusun oleh setiap anggota kelompok mahasiswa CL dan PBL dalam rangka menyumbangkan pemikiran bagi kelompoknya pada saat mengerjakan pemicu. Penyusunan tugas mandiri merupakan kesempatan mahasiswa untuk secara individual menunjukkan kemampuannya. Tugas mandiri juga merupakan tugas yang dikerjakan dan dihasilkan oleh individu dan bukan hasil kelompok. Borang form diskusi 1 mempunyai 4 ruang yang harus diisi. Ruang pertama adalah definisi masalah. Ruang kedua adalah hal baru yang harus diketahui. Ruang ketiga adalah hal yang sudah diketahui. Dan ruang keempat adalah pembagian tugas bahasan yang harus dipelajari. Ruang definisi masalah adalah tempat untuk mencatat permasalahan yang timbul dari pemicu yang diberikan oleh fasilitator. Adapun format laporan bacaan, salah satu tugas yang harus dipenuhi baik dalam sistem pembelajaran berdasarkan masalah problem based learning atau PBL maupun sistem pembelajaran berkolaborasi collaborative learning atau CL adalah penyusun tugas mandiri. Tugas mandiri disusun oleh setiap anggota kelompok mahasiswa CL dan PBL dalam rangka menyumbangkan pemikiran bagi kelompoknya pada saat mengerjakan pemicu. Adapun 3 bentuk tugas mandiri, yaitu yang pertama adalah ringkasan, yang kedua iktisar atau abstrak, dan yang ketiga laporan bacaan jika mahasiswa diminta untuk melaporkan isi sebuah buku. Format laporan bacaan. Laporan tugas mandiri bertujuan untuk mendiri mahasiswa membaca buku atau teks yang diwajibkan, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isi buku atau teks. Mahasiswa dilatih untuk membaca secara kritis dan mampu memilih bagian, dan juga mahasiswa dilatih untuk mampu menyampaikan hasil bacaannya kepada teman-teman sekelompok secara tulis maupun lisan. Berikut format laporan bacaan. Yang pertama adalah judul. Kedua, nama penulis atau mahasiswa. Ketiga, data publikasi. Keempat, pendahuluan. Kelima, isi. Dan yang terakhir adalah penutup. Langkah-langkah pembuatan laporan bacaan sama dengan langkah-langkah pembuatan ringkasan dan iktisar, yaitu yang pertama, membaca teks yang dibutuhkan. Kedua, menandai atau mencatat bagian-bagian yang dianggap penting. Ketiga, menyusun laporan tugas mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa.